Lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Bulan Sabit Merah Iran merilis kumpulan video serangan Israel Amerika Serikat yang belum pernah disampaikan ke publik. Pemerintah Indonesia menyampaikan kekhawatiran atas serangan terus-menerus terhadap pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan. Terbaru, seorang tentara UNIFIL asal Perancis gugur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim komunikasi dengan Iran berjalan baik, meski pihak Teheran disebut agak lancang. Perang Amerika Serikat Israel ke Iran merenggut ribuan korban jiwa, termasuk tenaga medis dan pasukan penjaga perdamaian. Timnas Indonesia U17 menjalani laga penentuan melawan Vietnam untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF U17. Halo, selamat malam saudara, apa kabar? Dian Silitonga menemani Anda di Kompas Malam. 5 informasi utama tadi dan sejumlah informasi lainnya akan menemani waktu Anda selama 1 jam ke depan. Dan langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam. Bulan Sabit Merah Iran atau IRCS merilis video serangan Israel Amerika Serikat yang diklaim belum pernah disampaikan ke publik. Kumpulan video yang dirilis IRCS merupakan rekaman yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Video merekam detik-detik rumah sakit digempur serangan dan kepanikan para tenaga medis yang berupaya menyelamatkan pasien. Bulan Sabit Merah Iran mencatat rentetan serangan ke rumah sakit di Iran itu terjadi pada awal Maret. Sementara itu, Angkatan Laut Iran mengusir kapal tanker asal India yang akan melintas di Selat Hormuz. Saudara, kami kutip dari Al Jazeera, saat Angkatan Laut Iran, Sepah Navy, menutup Selat Hormuz. Iran memperingatkan kapal tanker Bagio Laksmi asal India untuk putar balik akibat Selat Hormuz kembali ditutup. Komunikasi ini muncul ke publik usai beredar kabar insiden di Selat Hormuz yang melibatkan 2 kapal tanker. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no permission for you. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Ali Khamenei, bersumpah akan memberi kekalahan bagi Amerika Serikat dan Israel di tangan Angkatan Laut Iran usai kembali menutup Selat Hormuz. Pernyataan Mojtaba Ali Khamenei dibacakan melalui stasiun TV pemerintah pada Sabtu waktu setempat. Iran menutup kembali Selat Hormuz sebagai balasan blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. صفوفی متراکم و مستحکم دوشادوش دیگر مجاهدان نیروهای مسلح با 2 ارتش رأس جبهه کفر و استکبار پنجه در پنجه درافکنده و ضعف و مذلت آنان را در انظار جهانیان نمایان ساخته است. همانطور که پهپادهای آن صاعقه وار بر جانیان آمریکایی و صهیونی وارد می آید، نیروی دریایی دلاورش آماده است تا تلخی شکستهای جدیدی را به کام دشمنان بچشاند.
Sementara itu, Presiden Donald Trump mengklaim komunikasi dengan Iran berjalan baik, meski Trump sempat menyebut pihak Teheran bersikap agak lancang. Trump merujuk pada perubahan sikap atau taktik Iran yang dianggap mencari celah dalam negosiasi. Trump mengklaim kesepakatan besar sudah sangat dekat. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute, as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. Pemerintah Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran setuju menyerahkan cadangan uranium ke Amerika Serikat. Iran menegaskan opsi pemindahan uranium ke Amerika Serikat tidak pernah dibahas dalam negosiasi yang berlangsung di Islamabad. Sebelumnya, Trump mengklaim Iran setuju menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya atau debu nuklir tanpa biaya. I can tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starter. We are trying to secure a lasting peace, and lasting peace should be based on international law. United States cannot make Iran an exception in international law. We as a sovereign state are entitled to rights embedded in international regulations. Informasi yang juga jadi sorotan, Saudara Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut 1 tentara Unifil Perancis gugur dan 3 lainnya luka di Lebanon. Macron bilang diduga serangan dilakukan kelompok Hizbullah. Macron menyampaikan hal itu di akun media sosial X miliknya pada Sabtu pagi waktu setempat. Macron bilang 3 prajurit mengalami cedera parah meski telah berhasil dievakuasi. Macron menuding kelompok Hizbullah bertanggung jawab atas serangan yang dianggap sengaja menargetkan pasukan Unifil. Dalam akun X miliknya, Macron menulis, Sersan Mayor Florian Montorio dari Resimen Insinyur Parasut ke-17 di Montauban gugur pagi ini di Lebanon Selatan selama serangan terhadap Unifil. Semua indikasi menunjukkan bahwa Hizbullah bertanggung jawab atas serangan ini. Dan Indonesia merespons gugurnya tentara Unifil Perancis di Lebanon. Kementerian Luar Negeri menegaskan pasukan pemelihara keamanan yang tergabung dalam Unifil tak boleh menjadi sasaran serangan. Kemenlu menyoroti serangan yang menyasar pasukan Unifil di masa gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang berlangsung selama 10 hari. Kemenlu mengingatkan negosiasi yang tengah berlangsung serta masa gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya. Indonesia pun menyatakan solidaritas bersama Perancis dan negara-negara kontributor pasukan Unifil lainnya. Melalui akun X, Kementerian Luar Negeri menyampaikan, Indonesia terus menyampaikan kekhawatiran dengan adanya serangan terus-menerus terhadap Unifil. Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara, dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Sebelumnya, Indonesia juga kehilangan 3 prajurit kebanggaan tanah air yang mengemban misi perdamaian di Lebanon. Ketiganya gugur saat konflik di Lebanon bergejolak. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar gugur pada hari Minggu 29 Maret akibat tembakan artileri di Atchid Al-Qusair. Sementara Sertu Muhammad Nur Ihwan dan Peraka Farizal Ramadan gugur pada 30 Maret akibat ledakan saat melakukan pengawalan konvoi logistik di Bani Hayan.
Pasukan militer Israel melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan, meski status gencatan senjata telah disepakati. Media Al Arabi TV melaporkan pesawat-pesawat tempur Israel meluncurkan serangan di langit kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah gencatan senjata yang disepakati selama 10 hari sejak 16 April. Di sisi lain, Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar ancaman ke Iran. Ketegangan pun terjadi jelang berakhirnya gencatan senjata dengan Iran dan perundingan ronde kedua. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam Iran. Jelang tenggat waktu akhir gencatan senjata pada 22 April, Trump bilang akan menyerang Iran jika kesepakatan tidak tercapai. Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Padahal sehari sebelumnya Trump bilang perang bisa segera berakhir. I don't want to be a wise guy. I don't want to speak too soon, but we do very well. You notice that we're doing very well, and I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want, and it should be ending pretty soon. It was perfect. I mean, it's perfect. It was the power we have. Our military. We have the most powerful military anywhere in the world. I built it 4 years. Trump sebelumnya juga sempat mengancam Iran yang tak kunjung membuka Selat Hormuz. Ia bilang akan mengancam jembatan dan fasilitas energinya jika ancamannya tak dikabulkan. Namun 2 hari kemudian Trump mengumumkan gencatan senjata lewat media sosialnya. Meski terus diancam oleh Trump, Iran tak gentar. Tak sampai 24 jam, Iran putar haluan kembali menutup Selat Hormuz setelah sempat dibuka. Iran menuduh Amerika Serikat ingkar janji soal blokade angkatan laut pada pelabuhan-pelabuhan Iran. قبلی در مذاکرات صورت گرفته و با حسن نیت با عبور شمار محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کردند. اما آمریکایی‌ها با بدعهدی‌های مکرر مسبوق به سابقه. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai Iran akan terus melayani ancaman Trump, salah satunya dengan menutup kembali Selat Hormuz demi menekan Amerika Serikat. Pun juga melihat posisi kalau Amerika Serikat akan menyerang, ya tentu dia akan layani begitu. Iran tentu akan memberi tekanan kepada Amerika Serikat melalui penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada harga minyak, dan itu berdampak pada banyak negara begitu ya. Kini semua pihak menunggu apakah perundingan ronde kedua Amerika Serikat Iran berujung asa yang membawa damai atau justru perang yang berkepanjangan. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump meradang. Lalu bagaimana nasib perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di tengah beragam pernyataan Trump yang mempengaruhi tensi konflik? Kita bahas bersama pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasibullah. Selamat malam Mbak Dian. Ya, Mas Hasibullah, ini kan Iran nampaknya tarik ulur Selat Hormuz. Sementara ganjalan Amerika Serikat adalah soal nuklir Iran. Nah, masing-masing ini sama-sama punya tuntutan maksimal. Bagaimana Anda melihat asa untuk mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat? Ya, terima kasih Mbak Dian. Kalau kita ikutin perkembangan perang ini, konflik ini, kita sudah masuk di hari ke-12 di 279 kurang lebih dalam hitungan saya. Itu memang perkembangannya sangat dramatis ya, dan sangat tidak stabil boleh dibilang begitu. Dan dalam perkembangan terbaru ini kembali kepada siaga lah, perkembangan siaga, terutama karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Tapi saya selalu saya ingin memberikan dua kerangka agar kita juga bisa memonitor di kedua belah pihak. Yang pertama, bahwa ini ada perundingan, dan yang kedua adalah ada lapangan, terutama
Selat Hormuz dan Lebanon dalam beberapa bagian. Nah, saya melihat perkembangan ini sangat ditentukan atau bertujuan untuk kedua wilayah ini. Jadi kalau kita melihat perkembangan di Selat Hormuz, eskalasi yang meningkat dalam beberapa jam terakhir itu sudah pasti diharapkan agar berdampak kepada perkembangan di perundingan. Sebaliknya, situasi di perundingan itu juga bisa berdampak kepada apa yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu saya melihat pertama dari sikap Iran yang katakanlah membuka tutup Selat Hormuz ini dalam dua kacamata. Yang pertama bahwa Iran terutama ketika Lebanon memasuki gencatan senjata itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia tetap tertib kepada norma yang dipegang, terutama terkait dengan komitmen terkait dengan gencatan senjata, di mana kalau Lebanon damai sebagai satu kesatuan wilayah atau kondisi kalau bagi Iran, maka itu akan menjadi alasan bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz, dan itu dia lakukan gitu. Tapi kemudian setelah Amerika melakukan sikap yang seperti disampaikan oleh Presiden Trump dalam tweetnya bahwa ya terima kasih, lalu kemudian tapi pelabuhan kalian tetap kami blokade. Nah, itu menjadi indikasi yang tidak bisa diterima. Karena itu saya melihat sikap itu mencerminkan hal yang kedua, yaitu perlawanan. Ada dua yang sekaligus dilawan oleh Iran dengan menutup kembali Selat Hormuz. Yang pertama perlawanan di lapangan di Selat Hormuz. Jadi mereka mencoba untuk vis a vis dengan apa yang dilakukan oleh Amerika dalam bentuk blokade pelabuhan. Jadi dia akan mengaktifasi kembali kartu mainnya yang sebelumnya sudah dipakai, tapi karena ada Amerika yang menggunakan hal yang sama, maka dia mengaktifasi kembali. Nah, perlawanan kedua yang tidak kalah penting, bahkan paling penting menurut saya, ini kepada dunia termasuk publik Amerika, untuk memberikan kesan bahwa yang mengontrol lapangan bukan tweetnya Donald Trump, bukan pernyataan Donald Trump yang sudah sampaikan berkali-kali dengan penuh optimistis, tapi yang ngontrol di lapangan tetap Iran. Karena itu dia lakukan blokade ulang, dia lakukan penutupan kembali, sehingga itu menimbulkan efek di level narasi paling tidak bahwa Donald Trump tidak mengontrol pernyataan atau bahkan lapangannya sendiri. Dan Mas Hasibullah, yang juga jadi pertanyaan, lalu bagaimana membaca situasi saat ini, membaca nasib perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran di tengah situasi saat ini, apalagi masa gencatan senjatanya hanya tersisa 3 hari saja, apa yang akan terjadi ke depan? Yang pertama, memang kedua belah pihak ini mempertahankan superiority, mempertahankan filosofi tangan di atas. Mereka tidak ingin terlihat lemah, apalagi kalah di hadapan lawan. Dan saya melihat semakin ke sini mereka tetap berpegangan dengan itu semua. Walaupun di sisi lain jangan lupa kita tetap juga harus memberikan ruang, di ruang perundingan juga mengalami yang disebut sebagai kemajuan. Saya mengikuti pernyataan dari kedua belah pihak, misalkan dari Amerika itu dinyatakan sendiri oleh Presiden Trump, kemudian dari Iran itu disampaikan oleh Ketua Parlemen, itu sama-sama mengakui adanya perkembangan yang positif, walaupun kedua belah pihak memang mengakui ini belum mencapai kepada isu-isu yang paling sensitif, terutama tentang nuklir. Karena itu kalau saya baca dari semua itu, tetap ada kemungkinan 50-50 ini akan ada harapan paling tidak untuk perdamaian, walaupun mungkin paling tidak dalam bentuk perpanjangan waktu gencatan senjata. Itu paling realistis ya. Paling realistis adalah skenario terjadinya perpanjangan waktu gencatan senjata untuk memberikan waktu lebih cukup kepada para mediator, kepada para delegasi untuk melanjutkan diskusi yang ada. Skenario terburuk untuk kembali kepada perang, tapi tetap aja ada harapan damai menurut saya. Saya terang dengan perkembangan terbaru 50-50-nya agak lebih tipis lagi. Kalau sebelumnya ya beda 2 poin saya di antara perdamaian atau kembali ke perang. Baik, meskipun ada tarik ulur, tapi tentu harapan damai antara Amerika Serikat ini Anda baca masih berpeluang cukup besar ya. Terima kasih pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi sudah bergabung di Kompas Malam. Sehat selalu Mas Hasibullah.
Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dian. Saudara, perang Amerika Serikat Israel ke Iran merenggut ribuan korban jiwa, termasuk tenaga medis dan pasukan penjaga perdamaian. Terima kasih Anda masih di Kompas Malam. Saudara, di masa gencatan senjata, warga kota Sohmor, Lembah Beka, Lebanon kembali ke rumah mereka. Warga diperingatkan untuk tetap waspada meski di tengah gencatan senjata. Rekaman video memperlihatkan kerusakan meluas pada bangunan di seluruh kota. Sekitar 75% warga disebut sudah kembali untuk menengok rumah mereka meski tanpa listrik dan air di wilayah tersebut. Warga diperingatkan untuk tetap waspada meski di tengah gencatan senjata. ضايعة وجيت مع خيي قلت له بنظم الضيعة، ولما شفت هالشوفة تأثرت وزعلت وصعبت علي كتير، ويعني وشهداء كمان راح كتير، كله عزوا علينا يعني، حسيت خلقت جديد وحياة النبي. Pasukan perdamaian PBB kembali jadi korban serangan. Seorang tentara Unifil asal Perancis gugur, serta 3 rekannya terluka saat membersihkan jalanan dari bahan peledak di desa Gandurie, Lebanon Selatan, Sabtu waktu setempat. Insiden ini menambah daftar anggota pasukan Unifil yang tewas di Lebanon. Akhir Maret 2026 lalu, 3 prajurit TNI yang bertugas di Lebanon juga gugur saat konflik Timur Tengah bergejolak. Serangan akibat konflik di Timur Tengah tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga fasilitas sipil. Seorang petugas medis Palang Merah tewas dalam serangan drone Israel saat merespons panggilan darurat di desa Bet Yahu, Lebanon Selatan. Serangan tetap terjadi, meski protokol koordinasi dengan pasukan penjaga perdamaian PBB telah dilakukan untuk memberitahu Israel lokasi ambulans. Bulan Sabit Merah Iran (IRCS) juga membagikan rekaman rumah sakit di Iran yang digempur serangan udara Amerika Serikat Israel. Tenaga medis berupaya menyelamatkan pasien dan berkorban besar demi menyelamatkan nyawa. Hingga Minggu 12 April 2026, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel telah menewaskan 89 tenaga medis. Perang yang dipicu serangan Amerika Serikat Israel ke Iran juga telah menewaskan sedikitnya 3.000 orang di Iran, lebih dari 2.290 orang di Lebanon, 23 orang di Israel, serta 13 personel militer Amerika Serikat. Serangan ini juga menyebabkan belasan korban di negara-negara teluk. Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran yang berlangsung lebih dari 1 bulan terus merenggut korban jiwa dan luka. Perang di Timur Tengah itu juga memperparah krisis kemanusiaan di kawasan. Iran memastikan akan tetap menutup Selat Hormuz selama Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap Iran. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, mengklaim Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran. Iran juga menyebut gencatan senjata berada di ambang kehancuran ketika Amerika Serikat mencoba membersihkan ranjau di Selat Hormuz. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه. خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. طبیعتاً من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند، حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد.
Berdasarkan data pelacakan kapal, sebanyak 279 kapal tercatat melintasi Selat Hormuz sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dimulai pada 28 Februari hingga 12 April 2026. Meski sempat terjadi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran pada 8 April lalu, aktivitas pelayaran belum pulih sepenuhnya. Tercatat hanya 45 kapal yang masuk dan keluar Selat Hormuz setelah gencatan senjata berlaku. Saudara, usai jeda, Kompas Malam masih akan kembali dengan informasi. Timnas U17 gagal melaju ke semifinal Piala AFF usai ditahan imbang Vietnam 0-0. Saudara, Timnas U17 gagal melaju ke semifinal Piala AFF U17 usai ditahan imbang Vietnam 0-0. Langkah Timnas U17 di Piala AFF U17 terhenti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto ditahan imbang Vietnam tanpa gol. Hasil itu tak cukup bagi Garuda Muda karena berada di posisi ketiga klasemen Grup A. Dan kami ajak Anda ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir. Selamat malam Kika. Kika, bagaimana pertandingan Indonesia kontra Vietnam di laga Grup A AFF U17 Cup 2026 tadi malam dan seperti apa reaksi supporter dengan hasil imbang 0-0? Ya, Dian dan juga saudara, tentunya para penonton di sini cukup kecewa, namun untuk terus memberikan semangat kepada tim Garuda Muda, yaitu tim dari U17 ini juga masih terus dilakukan agar nantinya di pertandingan selanjutnya mereka bisa lebih perform seperti itu. Hari ini untuk pertandingan yang berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo pada pukul 19.30 sampai dengan 90 menit kemudian atau 2 babak di dalam pertandingan tersebut, untuk skor dari pertandingan yaitu berjalan dengan imbang 0-0, sehingga ini artinya untuk pertandingan pada malam hari ini tidak bisa membawa untuk tim U17 atau tim Garuda Muda untuk bisa menuju ke semifinal ASEAN U17 untuk Boys Championship 2026. Karena memang posisi dari tim Garuda Muda ini adalah berada di posisi ketiga, sehingga untuk mengejar kekalahan pada malam hari ini yaitu dengan skor 0-0 saja itu tidak cukup. 0-0 melawan Vietnam tidak cukup, sehingga harapannya tadi memang banyak sekali dukungan mengalir kepada para tim Garuda Muda supaya mereka bisa bermain dengan lebih dengan membawakan skor yang lebih tinggi seperti itu. Ada banyak sekali harapan yang mana harapannya pada malam hari ini tim Garuda Muda ini bisa mencetak gol 1-0 seperti itu, 2-0 seperti itu. Namun dengan berjalannya pertandingan sampai dengan menit ke-90 dan juga ada waktu tambahan yang juga tadi diberikan untuk pertandingan pada malam hari ini masih belum membuahkan hasil yang cukup maksimal, karena tim Garuda Muda ini masih ditahan imbang dengan Vietnam, yang artinya sekali lagi belum bisa membawa tim Garuda Muda menuju ke semifinal ASEAN U17 Boys Championship 2026. Pertandingan malam hari ini memang masih belum bisa membawakan hasil yang positif seperti itu, namun harapannya untuk performa dari para tim Garuda Muda ini bisa semakin oke seperti itu di pertandingan berikutnya atau di laga berikutnya. Demikian, Dian. Baik, meski tidak sesuai harapan, tapi dukungan kepada Garuda Muda terus mengalir. Terima kasih atas laporan Anda, Kika Madona, jurnalis Kompas TV. Saudara, Kompas Malam masih akan kembali dengan informasi. Ketua Mahkamah Agung Iran, Gholam Hossein Mohseniejee, menuntut Amerika Serikat dan Israel membayar ganti rugi perang. Anda masih di Kompas Malam. Ketua Mahkamah Agung Iran, Gholam Hossein Mohseniejee, menuntut Amerika Serikat dan Israel membayar ganti rugi perang. Iran menegaskan Amerika Serikat dan Israel harus bertanggung jawab atas kerugian besar. Di Selat Hormuz, ketegangan kembali meningkat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat menyebut jalur pelayaran dibuka, namun militer memastikan kembali dan kendali Selat Hormuz tetap di tangan Angkatan Bersenjata Iran. Situasi memanas setelah Donald Trump menegaskan blokade belum akan dicabut tanpa kesepakatan. علاوه بر این که متجاوز بودن، آغازگر بودن
و این انواع اقسام جنایت‌های جنگی رو در طول این مدت انجام دادن. اینا نباید رها بشن، گریبانشون به شدت باید گرفته بشه، باید تعقیب بشن، باید مجازات بشن. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan blokade Hormuz tetap berlaku dan mengancam serangan jika kesepakatan dengan Iran gagal. Trump bilang blokade di Hormuz masih akan terus berlangsung. Jika Amerika Serikat dan Iran tidak menemui kesepakatan, Trump tidak akan memperpanjang gencatan senjata dan kembali memulai perang. Deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Bulan Sabit Merah Iran, IRCS, merilis video serangan Israel Amerika Serikat yang diklaim belum pernah disampaikan ke publik. Kumpulan video yang dirilis merupakan rekaman yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Video merekam detik-detik rumah sakit digempur serangan dan kepanikan para tenaga medis yang berupaya menyelamatkan pasien. Bulan Sabit Merah Iran mencatat rentetan serangan ke rumah sakit di Iran terjadi pada awal Maret. Saudara, Angkatan Laut Iran mengusir kapal tanker asal India yang akan melintas di Selat Hormuz. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Kami kutip dari Al Jazeera saat Angkatan Laut Iran, Sepah Navy, menutup Selat Hormuz. Iran memperingatkan kapal tanker Bhagyalakshmi asal India untuk putar balik akibat Selat Hormuz kembali ditutup. Komunikasi ini muncul ke publik usai beredar kabar insiden di Selat Hormuz yang melibatkan 2 kapal tanker. Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Ali Khamenei, bersumpah akan memberi kekalahan bagi Amerika Serikat dan Israel di tangan Angkatan Laut Iran usai kembali menutup Selat Hormuz. Pernyataan Mojtaba Ali Khamenei dibacakan melalui stasiun TV pemerintah Sabtu waktu setempat. Iran menutup kembali Selat Hormuz sebagai balasan blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. متراکم و مستحکم دوشادوش دیگر مجاهدان نیروهای مسلح با 2 ارتش رأس جبهه کفر و استکبار پنجه در افکنده و ضعف و مذلت آنان را در انظار جهانیان نمایان ساخته است. همانطور که پهپادهای آن صاعقه وار بر جانیان آمریکایی و صهیونی وارد می آید، نیروی دریایی دلاورش آماده است تا تلخی شکستهای جدیدی را به کام دشمنان بچشاند. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengklaim komunikasi dengan Iran berjalan baik, meski Trump sempat menyebut pihak Teheran bersikap agak lancang. Trump merujuk pada perubahan sikap atau taktik Iran yang dianggap mencari celah dalam negosiasi. Trump mengklaim kesepakatan besar sudah sangat dekat. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute, as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. Sementara itu, pemerintah Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran setuju menyerahkan cadangan uranium ke Amerika Serikat. Iran menegaskan opsi pemindahan uranium ke Amerika Serikat tidak pernah dibahas dalam negosiasi yang berlangsung di Islamabad. Sebelumnya, Trump mengklaim Iran setuju menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya atau debu nuklir tanpa biaya. I can tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have,
we are not going to accept things that they are non-starter. We are trying to secure a lasting peace, and lasting peace should be based on international law. United States cannot make Iran an exception in international law. We as a sovereign state are entitled to rights embedded in international regulations. Petugas Haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi dan siap menyambut jemaah haji tanah air. Informasinya usai jeda di Kompas Malam. Dian Silitonga masih bersama Anda di Kompas Malam. Saudara, 4 rumah semi permanen di kawasan permukiman padat penduduk di Medan, Sumatera Utara Minggu siang terbakar. Jalan Sarban Gang Sawah, Gang Sarban Gang Sawah, Polonia. Api pertama kali muncul diduga dari dapur salah satu rumah warga di Jalan Sarban, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya rumah dengan material bangunan yang mudah terbakar membuat api merembet ke 3 rumah lainnya. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan bantuan 8 mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Sekarang data kita 4 rumah. Awalnya 2 rumah yang terbakar, ke kanan. Masih awal dari dapur. Mana investigasi berlanjutnya. Kita ke informasi lain, Saudara. Petugas haji gelombang 1 telah tiba di Arab Saudi. Mereka datang lebih awal untuk mempersiapkan penyambutan jemaah haji Indonesia. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi. Saudara, lebih dari 360 petugas haji Indonesia untuk wilayah daerah kerja Bandara dan Madinah telah tiba di Arab Saudi. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan administrasi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, mereka langsung bergegas menuju wilayah daerah kerjanya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dan juga pengecekan lapangan untuk dapat mematangkan apa saja persiapan dan kesiapan mereka dalam menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama yang direncanakan akan tiba di Arab Saudi pada 22 April mendatang. Dan petugas haji Indonesia terus diminta untuk dapat memastikan kesiapan diri dan juga bisa mengetahui apa saja menjadi cakupan tugas dan fungsi layanan mereka masing-masing agar transisi jemaah saat tiba di Arab Saudi dapat berjalan dengan lancar. Dan berikut pernyataan dari Ketua atau Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi 2026, Syarif Rahman. Kalau penyambutan kloter perdana, kita sudah insya Allah sudah fix, sudah nggak ada masalah. Karena dari sisi sistem semuanya sudah oke, jemaah juga insya Allah sudah terima kartu nusuk semuanya di tanah air. Dan mereka akan datang ke Arab Saudi melalui Bandara Amal Madinah. Nanti akan diterima juga oleh Duta Besar Arab Saudi dan pihak dari Konsulat RI di Jeddah. Saudara, dalam rangka mempersiapkan penyambutan kedatangan jemaah haji Indonesia pada 22 April mendatang, Kementerian Haji dan Umroh juga telah melakukan atau menggelar bimbingan teknis kepada tenaga pendukung PPIH Arab Saudi. Jihan Novita, Kompas TV Madinah, Arab Saudi. Saudara, perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Dian Silitonga pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.